Kasus dugaan perundungan siswa sekolah kembali terjadi meski sudah mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak terkait. Namun kasus ini menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi mimpi buruk bagi dunia pendidikan Indonesia. Lalu mengapa tindakan tidak terpuji ini terus berulang? Apakah sikap negatif ini adalah cerminan dari perilaku orang dewasa di sekitar kita? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio sosiolog UNP, Erian Joni. Selamat malam Pak Joni, apa kabar? Kabar baik, Mas Bram. Baik, alhamdulillah dalam kabar baik Pak Joni. Langsung saja Pak Joni, saya ingin masuk dari soal perundungan yang terjadi di banyak jenjang pendidikan begitu, baik dasar hingga kemudian atas, juga terjadi pada level sosial yang banyak begitu, tidak hanya pada satu level menengah ataupun menengah ke bawah saja. Apa yang sebetulnya bisa kita lihat begitu? Mengapa kemudian pada semua level ini terjadi, bisa saja terjadi, berpotensi terjadi dengan bentuk dan ya perundungannya masing-masing begitu Pak Joni? Artinya ini adalah bahwa saya melihat ini sebuah representasi dari sistem sosial kita yang bermasalah ya. Di mana-mana kekerasan itu terjadi. Dan kita pertontonkan malah sampai ke ruangan parlemen ya, di masyarakat, di sekolah, dimanapun lini sosial masyarakat terjadi kekerasan hari ini ya. Jadi sekolah salah satu sarana atau medium yang juga menunjukkan kekerasan ya, bahwa inilah bibit-bibit premanisme yang masuk ke semua lini masyarakat kita, dan artinya bahwa kekerasan itu telah terinstitusionalisasi ya dalam masyarakat kita, artinya melembaga gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan besar bagi kita bahwa masyarakat kita sedang bermasalah ya, baik dari sisi sosiologis, sisi psikologis, dan sisi politis dan sebagainya, yang kekerasan ini salah satu riak dalam sistem sosial kita yang sebenarnya belum terselesaikan gitu ya. Oke, baik. Bahwa ya. Pak Joni, jadi artinya kalau kemudian kita kecilkan lagi ruang lingkupnya pada remaja begitu ya, apakah kemudian kekerasan ini artinya menjadi cerminan untuk menyelesaikan masalah atau kemudian mendominasi? Karena paling tidak dalam kasus perundungan itu seringkali pada konteks senior junior begitu, ada yang lebih superior, ada yang lebih inferior. Bagaimana kemudian sosiologi melihat itu, Pak? Ya memang kalau kita masuk ranah pendidikan itu sering dijadikan sebagai ajang ya, ajang untuk melakukan perundungan ya oleh senior pada junior. Kita lihat di dalam masa-masa perpeloncoan ya dulu ya, di tingkat sekolah ada kasus-kasus IPDN dulu ya. Kasus-kasus yang kalau kita lihat historisnya kekerasan itu memang regenerasi kekerasan itu selalu berlangsung ya, dan ujung-ujungnya antara senior dan junior. Nah, artinya bahwa kita belum bisa mengamputasi rantai kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ya. Karena biang kekerasan itu terjadi dimanapun ya. Tapi saya melihat bahwa ranah pendidikan kita sangat rentan sekali dengan kekerasan. Buktinya kekerasan di dunia pendidikan terus meningkat ini ya. Ada PR dari ranah pendidikan itu yang belum terselesaikan, dan kita kadang luput dari ini, sehingga sekolah ramah anak, sekolah aman dan nyaman hanyalah sebagai simbolisasi yang terjadi dalam ranah pendidikan kita hari ini. Oke, tapi apakah itu artinya sebetulnya pada kondisi official untuk di lingkungan sekolah itu sudah bisa kita temukan solusinya begitu? Misalkan dengan adanya pemantauan dari guru, dari pengawas untuk organisasi intra sekolah begitu. Tapi kan di sisi lain ada juga di luar sekolah komunitas-komunitas pertemanan yang juga begitu rentan begitu, Pak. Bagaimana solusi paling tidak di dua lingkup tadi begitu Pak Joni? Baik, kalau secara regulasi pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 ya, tentang pencegahan kekerasan pada satuan pendidikan. Itu sudah, kalau secara pemerintah telah melaksanakan, tetapi implementasi dari regulasi ini belum nampak. Karena ada fungsi-fungsi di sekolah itu yang perlu kita lakukan, adalah fungsi verifikasi ya, atau fungsi korektif ya. Ada satu kontrol sosial yang belum ada di sekolah kita, itu fungsi korektif. Sekolah berhak menyelidiki ya apa perilaku-perilaku anak di dalam sekolah atau di luar sekolah itu. Selama ini yang terputus.
sebenarnya komunikasi antara tiga pilar pendidikan itu, antara ranah pendidikan, ranah keluarga, dan ranah sosial atau masyarakat itu yang terputus ya, sehingga eh, peran dari kelompok luar itu berperan terhadap sekolah. Saya rasa faktor alumni juga ya, karena Hmm, regenerasi kekerasan seperti di sekolah tadi itu telah berlangsung pada 9 generasi ya. oke. Artinya bahwa kekerasan itu terkelola dengan baik dan berlangsung secara turun-temurun itu. Oke, baik. Ini menarik. Ada tiga pilar: sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Saya ingin masuk di masyarakat terlebih dahulu. Pada kasus ini kemudian terjadi di luar sekolah, dengan kemudian bukan pada saat proses belajar mengajar terjadi. Bagaimana sebetulnya kita sebagai masyarakat, sebagai society juga bisa menekan hal itu ketika kita melihat terjadi di lingkungan sekitar kita, begitu Pak Joni? Ya, ini akibat tidak sinkronisasinya antara program pendidikan di sekolah dengan di keluarga. Hmm, Ketika di sekolah bilang A pada anak, di sekolah di rumah bisa saja B gitu ya. Dimanjakan, orang tua tidak peduli ya. Sementara masyarakat kita sudah sangat individualis, sudah menuju pada perilaku individualis. Akhirnya tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalam penekanan kasus-kasus kekerasan ini juga memperkuat dan mengeksistensi bahwa kekerasan itu selalu berlangsung di ranah publik dan atau di ranah sistem sosial masyarakat kita. hmm. Oke, jadi artinya karena memang kita sudah menuju ke individualis, maka dibutuhkan juga awareness kita bersama begitu ya untuk bicara soal perkembangan remaja dan perundungan. Oke, saya masuk di soal keluarga begitu Pak. Apakah kemudian eh, hari ini pendidikan di keluarga artinya bukan menjadi prioritas lagi, terpinggirkan artinya karena dengan banyaknya kondisi seperti ini, apakah itu memang menunjukkan bahwa kita hanya menyerahkan, sebagai orang tua hanya menyerahkan pada sekolah, ya ketika ada seperti ini kita mengembalikan lagi proses penegakannya ke sekolah? Ya, kalau keluarga modern saya melihat bahwa anak dalam keluarga modern anak subkontrak ya. Anak dikontrakkan ke sekolah, disubkontrakkan ke bimbingan belajar, disubkontrakkan kepada pembantu rumah tangga dan sebagai tempat penitipan anak, atau pada lembaga-lembaga lain yang sinergis dengan kepentingan atau tujuan keluarga, ya akibatnya kesibukan orang tua dan komunikasi serta koordinasi dan dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan proteksi di rumah itu menjadi terputus itu. Hmm, Akibatnya anak lost control ya, lost control dari pengawasan orang tua. Nah, dalam posisi ini mereka punya kelompok subculture ya. Geng itu sebuah subculture yang ada dalam lingkungan sekolah dan berbahaya ya. Saya melihat bahwa potensi kekerasan melalui geng ini sangat-sangat terbuka ya. Walaupun kita lihat dalam tontonan-tontonan kekerasan di media ya, di tingkat SMP, SD sudah mulai kekerasan itu. Sehingga perlu diwaspadai oleh sekolah bahwa kekerasan di sekolah itu tidak dilakukan secara individu hari ini dan secara kolektif malah. hmm. Dan ini perlu menjadi catatan kita semuanya bahwa ancaman kekerasan di lembaga pendidikan melalui klik atau geng tadi itu sangat terbuka luas dan perlu menjadi perhatian khusus oleh para praktisi pendidikan atau pada kebijakan-kebijakan yang ada dalam pendidikan ya. Kalau kita hanya mengejar hasil dari pendidikan itu tanpa memperhatikan proses, termasuk dalam proses ketika anak itu di luar kelas, komunikasi antara orang tua dan sebagainya, itu akhirnya potensi kekerasan melalui teman itu akan terjadi. Oke. Karena ada satu pandangan teori asosiasi diferensiasi ya, bahwa kekerasan itu bisa dipelajari oleh lingkungan, pertemanan dan sebagainya. Oke, bisa ditiru begitu ya. Oke, ini menarik. Terakhir Pak Joni, Ya. jadi artinya dengan kondisi seperti ini, siapa yang kemudian harus paling bertanggung jawab? Ataukah kita hanya bisa, atau kemudian kita hanya menyerahkan pada institusi sekolah, atau kemudian keluarga yang lebih perhatian lagi, yang lebih memperhatikan lagi, karena bisa saja kan perilaku anak di subculture di luar dengan di rumah itu berbeda begitu. Ya, artinya begini, bahwa jangan menyerahkan persoalan pendidikan itu pada sekolah ya. Anak itu juga hidup di rumah, anak itu juga hidup di lingkungan masyarakat. Artinya bahwa sinergisitas antara pendidikan di dalam sekolah dengan rumah itu yang hilang selama ini dan terputus dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan tempo dulu ya, bahwa ada rasa kontrol sosial yang dimiliki masyarakat secara bersama dan saling mengingatkan. Orang warung mengingatkan, masyarakat adat mengingatkan, agama mengingatkan, dan akhirnya bahwa pengawasan secara sosial
dan secara keluarga harus berjalan secara sinergis dan kolaborasi ya. Artinya bahwa kalau hanya diserahkan kepada pendidikan di sekolah ya anak-anak sangat sangat sulit ya, karena beban guru, beban ini juga perlu menjadi perhatian kita ya. Selain itu juga perubahan-perubahan kurikulum dan sebagainya menyebabkan sekolah sibuk dalam persoalan-persoalan itu sekarang ini, menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, akhirnya terlupa ya bahwa ada nilai-nilai, ada persoalan-persoalan anak-anak kita yang selama ini mereka membentuk sebuah kohesi sosial yang bernuansa negatif seperti kekerasan geng tadi itu. Oke, oke, betul sekali ya. Saya setuju dengan itu bahwa belajar adab memang lebih penting dilakukan terlebih dulu daripada belajar ilmu. Terima kasih atas insight dari Anda, Pak Erian Joni, sosiolog dari UNP telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak. Selamat malam, makasih. Terima kasih. Bram.